bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perahaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun kita tinggal dan berada, hari ini kita akan belajar tentang Mazmur pasal 81. Dan Mazmur 81 ini saya akan berikan tema Allah mengingatkan. Mazmur 81 adalah jenis mazmur peringatan atau pujian. Tapi saya lebih cenderung bahwa mazmur ini adalah mazmur peringatan. Mengapa termasuk mazmur peringatan? Mazmur 81 ini. Yang pertama, oleh karena mengingatkan kembali kepada bangsa Israel akan ketetapan-ketetapan atau hukum Allah bagi umatnya. Yang kedua, oleh karena Allah mengingatkan kembali kepada bangsa Israel kehidupan mereka setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Jadi lebih tepat ayat dalam Mazmur 81 ini adalah Mazmur peringatan. Nah, mari Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, kita akan belajar Mazmur 81 ini. Ada 3 bagian pokok penting di dalam Mazmur 81 ini. Antara lain yang pertama, ajakan untuk bermakdah atau memuji Allah. Itu terdapat di dalam ayat 1-4. Nah, dalam hal ini saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan bacakan dengan saya lakukan buat Bapak Ibu sekalian. Begini bunyinya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Ayat 1. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiup-tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sampai di situ bunyi makdah atau pujian bagi Tuhan. Hanya ayat 1-4. Nah, pertanyaan kita adalah, mengapa mereka harus memuji? Mengapa harus bernyanyi dan bermakdah bagi Tuhan? Alasannya adalah, oleh karena, nah ini masuk pada poin yang kedua. Oleh karena Allah telah membebaskan umatnya. Itu ada di dalam ayat 7, 8, dan 11. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ayat 7 saya sedikit akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Aku telah mengangkat beban dari baunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Jadi itu poin yang kedua adalah, bagian dari Mazmur 81 adalah, oleh karena kasih Allah, kemurahan Allah, bangsa Israel telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Poin yang ketiga, ini satu pertanyaan juga bagi kita. Mengapa di dalam pujian tadi hanya disebutkan di dalam ayat 1-4 saja? Seakan-akan itu ada bagian yang terputus. Apa maksud Tuhan dalam hal ini? Ternyata maksud Tuhan adalah, oleh karena Allah ingin mengingatkan umatnya kembali. Itu ada di dalam ayat 5, 6, 9, 14-17. Allah ingin mengingatkan kembali. Jadi
Ayat 1-4 itu berupa pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ayat 7, 8, 11 itu sebagai alasan mereka memuji Tuhan. Dan mengapa hanya sampai di ayat 4 memuji Tuhan? Oleh karena Allah ingin mengingatkan kembali umatnya. Di dalam ayat 5, 6, 9, 14-17. Ayat 9, perhatikan kutipan ayat yang disampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Berikut bunyinya, dengarlah aku. Maksudlah, dengarlah firman Tuhan. Ayat 9. Ini peringatan Tuhan untuk umat Israel. Ayat 10. Jangan ada Allah lain. Hanya ada Allah. Satu-satunya Allah yang Echad, yang Esa. Jangan ada Allah lain. Ayat 10. Kemudian ayat 14. Jika hidup menurut jalanku, jalan Tuhan. Jika kamu hidup menurut jalanku, maka musuhmu ku jungkir balikkan. Itu di dalam ayat 15. Jika kamu menurut jalanku, yang membenci Tuhan akan menjilat. Itu di dalam ayat 16. Jika kamu menuruti jalanku, akan kuberi makan gandum terbaik hingga kamu sampai kenyang. Ayat 17. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini jelas. Mengapa pujian itu hanya sampai ayat 1-4? Ternyata ini maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, jangan hanya dapat memuji Tuhan saja. Jangan hanya dapat bermada saja atau memuji Tuhan saja. Tetapi, apa kata firman Tuhan? Dengarlah dan taatilah ketetapanku. Dengarlah dan taatilah firmanku. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Secara rohani bagi kita, Israel rohani, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tetapi apa kata firman hari ini? Jangan hanya berterima kasih melalui pujian nyanyian rohani, bermakna saja bagi Tuhan, tanpa melakukan kehendak firman Tuhan, tanpa melakukan ketetapan-ketetapan dan hukum Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sekedar hanya bermakna atau bernyanyi, tetapi dengarkan firmanku, lakukanlah. Perbudakan di Mesir melambangkan perbudakan atas dosa bagi orang percaya. Oleh karena itu, setelah dilepaskan dari perbudakan di Mesir atau dilepaskan dari dosa, jangan hanya bisa bermakna, jangan hanya bisa memuji Tuhan saja tanpa diikuti dengan melakukan segala perintahnya. Sekali lagi, dengarlah dan taati ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, yang sungguh mengingatkan kami dan mengajarkan kami di dalam Mazmur pasal 81 ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati sanubari setiap jemaat-Mu, dan tolong Tuhan, Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak juga terima kasih. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlalaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.